Jadi kalau kita bicara tentang galau, ketika mereka merasa kurang nyaman secara psikologis, maka pelariannya adalah ke media sosial. Ke media sosial, lebih-lebih mereka yang generasi digital. Ketika mereka mengalami ketidaknyamanan psikologis, apa yang harus dia lakukan? Apakah kemudian marah-marah di media sosial, marah-marah di story, atau kemudian dia mengadu di story-nya? Nah, itu yang perlu kita luruskan, karena pada dasarnya ketika mereka mengadu ke story, ke media sosial, itu bukan solusi. Ada solusi. Kita mengarahnya kan ke kesehatan mental gitu, nggih. Ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, karena dimana mereka itu dalam usia yang masih perlu bimbingan, perlu arahan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kalau menurut saya, kerja bareng itu menjadi hal penting. Jadi bekerja secara sinergis, baik itu dari orang tua, dari guru, sama lingkungan. Makanya ada pengasuhan, jadi community parenting. Belakangan ini remaja kita seringkali galau mengalami sesuatu. Betul. Jadi bagaimana pendapat Bu Yuli? Ya, fenomena galau ini memang sedang ngetren di kalangan remaja kita, Pak. Bahkan itu mulai dari SD. Anak-anak SD itu penggunaan kata galau itu sudah sering dia pakai gitu. Walaupun mereka tidak sedikit dari mereka juga tidak paham apa kata-kata galau itu. Ketika mereka ditanya, galau itu apa sih yang kamu pahami gitu, mereka mengatakan bahwa galau itu ya sedih, atau galau itu menginginkan sesuatu yang tidak tercapai, katanya mereka begitu. Tapi memang sebenarnya secara teori memang fenomena galau itu kan kondisi psikologis yang tidak stabil. Jadi bisa itu kegagalan yang mereka hadapi, ataupun tekanan psikologis yang mereka dapatkan, itu membuat mereka menjadi galau begitu. Tapi tampaknya hal-hal yang membuat galau adalah sesuatu yang selalu terkait dengan dunia, bukan terkait dengan akhirat kan? Betul, duniawi. Sesuatu yang terkait dengan duniawi, betul Pak. Jadi kalau kita bicara dengan duniawi gitu, kalau bicara dengan dalam konteks remaja atau konteks anak-anak, duniawinya mereka ya dunia bermain, dunia sebaya mereka, dunia pendidikan. Itu. Nah, dunia itu yang membuat mereka juga kenapa mereka menjadi galau. Contohnya saja ketika di dalam konteks pertemanan aja. Pertemanan itu kan kalau kita menggunakan kerangka pandang kita sebagai orang tua, misalnya nih, dia biasanya berteman dengan si A. Terus tiba-tiba si A kok berteman dekat dengan si C gitu, itu juga membuat dia menjadi galau. Kemudian ada lagi ketika dalam konteks akademik di sekolah gitu, misalnya di sekolah tuntutan kurikulum bagi anak-anak dengan kurikulum yang ada itu juga membuat mereka kan, apalagi yang transisi ya Pak ya. Jadi ada beberapa kelas-kelas yang menerapkan kurikulum merdeka, ada yang belum misalnya gitu. Dan itu mereka kan ada target-target yang harus mereka capai gitu. Jika target itu tidak tercapai, maka dia akan mengalami gangguan psikologis, tidak stabil gitu secara psikologis. Dan itu yang kemudian didefinisikan tanda kutip bagi mereka itu adalah itu kondisi galau. Misalnya sekarang kan ada KKM gitu, dia tidak mencapai target itu, dia merasa bahwa kalau begitu saya di bawah rata-rata. Nah, itu juga membuat mereka menjadi galau gitu. Remaja galau di era milenium, di era milenium, kalau dibuat klaster generasi yang sekarang ini sedang sekolah, itu bukan lagi generasi milenium. Kalau generasi milenium itu kan yang sekarang sedang kuliah. Nah, anak-anak kuliah itu tahun 2000-an itu generasi milenium. Sementara mereka yang sekolah sekarang itu sudah generasi digital. Itu konteksnya akan berbeda. Bagi mereka yang generasi milenium, di mana mereka lahir itu walaupun digital tidak secanggih seperti generasi yang generasi digital begitu ya. Tapi mereka itu sebenarnya kan bukan imigran digital. Begitu mereka usia balita itu
digital sudah mulai rame gitu nggih. Jadi mereka juga tidak begitu susah untuk mengikutinya. Bahkan lifestyle mereka itu sangat erat kaitannya dengan digital. Jadi kalau kita bicara tentang galau, ketika mereka merasa kurang nyaman secara psikologis, maka pelariannya adalah ke media sosial. Ke media sosial, lebih-lebih mereka yang generasi digital. Generasi digital itu yang SMP, SMA itu juga sama. Ketika marah, ketika sedih, ketika bahagia, itu mereka lampiaskan ke media sosial. Cuman ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Seringkali orang tua itu tidak bisa memantau tracking digitalnya, karena di password lah atau tidak follow gitu. Padahal itu sangat penting ketika kita berposisi sebagai orang tua, kita harus tahu fluktuatif kondisi psikologis anak kita gitu. Nah, yang perlu kita arahkan bagi mereka adalah sebenarnya ke sini, kontrol emosi. Jadi kapan ketika saya merasa tidak nyaman secara psikologis atau yang mereka katakan sebagai galau tadi, itu kan ketidaknyamanan psikologis itu. Ketika mereka mengalami ketidaknyamanan psikologis, apa yang harus dia lakukan? Apakah kemudian marah-marah di media sosial, marah-marah di story, atau kemudian dia mengadu di story-nya? Nah, itu yang perlu kita luruskan, karena pada dasarnya ketika mereka mengadu ke story, ke media sosial, itu bukan solusi. Gitu. Tapi seringkali hadirnya media sosial itu juga justru menambah galau. Betul sekali, justru menambah galau. Ketika dia memposting misalnya, tidak semua yang ketika dia posting itu belum tentu ada respon yang positif. Bahkan sebagian besar dia akan dapat respon yang negatif. Nah, respon negatif itu yang kemudian menambah kegalauan dia. Gitu. Ya, ada kesan justru mendorong galau orang lain. Katanya kan kalau begini, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya Pak ya. Jadi kalau ke media sosial itu bukan mengatasi masalah tanpa masalah, mengatasi masalah, menambah masalah baru. Jadi ada solusi. Kita mengarahnya kan ke kesehatan mental gitu nggih. Ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, karena dimana mereka itu dalam usia yang masih perlu bimbingan, perlu arahan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kalau menurut saya kerja bareng itu menjadi hal penting. Jadi bekerja secara sinergis, baik itu dari orang tua, dari guru, sama lingkungan. Makanya ada pengasuhan, jadi community parenting. Jadi community parenting itu yang mungkin sekarang di kota-kota besar ataupun kota-kota yang medium gitu, itu sudah mulai mengurang Pak. Community parenting antara orang tua, guru, lingkungan. Jadi kalau di desa dulu itu kan lingkungan juga ikut mengasuh. Jadi anaknya siapapun yang kemudian itu keluar jalur misalnya, maka ikut aruh-aruh bahasa Jawanya, ikut mengingatkan. Sementara di kota-kota besar itu kan tidak terjadi, sehingga sinergitas itu sangat diperlukan. Kalau misalnya lingkungan dia itu lingkungan sekolah, kemudian lingkungan ngaji misalnya ada sama keluarga, itu harus satu cara pandang, satu visi dan satu suara, sehingga anak akan melakukan imitasi dan modeling ke lingkungan itu secara konsisten. Itu menurut saya. Oke, ada teman? Saya kira sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih.